Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Anita Fadilah dari mahasiswa PPL UNES 2020. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai? Baik, apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat serta bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Meskipun kita masih belajar secara jarak jauh atau secara daring, Ibu harap kalian tetap bersemangat dalam mengikuti segala kegiatan pembelajaran, baik pada mata pelajaran kimia ataupun mata pelajaran yang lainnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai tetapan kesetimbangan. Bagaimana bunyi hukum tetapan kesetimbangan? Kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa hukum kesetimbangan, tetapan kesetimbangan yaitu di mana saat keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya per konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi perlu dimasukkan yaitu Kc sama dengan konsentrasi produk pangkatkan koefisiennya di per hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Sedangkan untuk Kp atau tetapan kesetimbangan tekanan parsial yaitu rumusnya Kp sama dengan tekanan parsial dari produk pangkat koefisiennya dibagi tekanan parsial dari reaktan pangkat koefisiennya. Perlu diingat untuk fase yang dimasukkan dalam Kc itu hanya fase yang aqueous dan gas, sedangkan untuk Kp itu fasenya gas. Dan ada hubungan antara Kc dan Kp yaitu Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta N, di mana delta N adalah sigma koefisien produk dikurangi sigma koefisien reaktan. Semoga kalian masih ingat materi sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pergeseran arah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan dan penerapannya di dalam industri. Sebelum itu, Ibu akan sampaikan kompetensi dasarnya yaitu 3.7 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri, serta kompetensi dasar 4.7 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Harapannya setelah pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan dan menganalisis penerapan kesetimbangan di dalam industri. Kita langsung masuk ke materi. Di sini ada azas La Chatelier, yaitu bila suatu keadaan setimbang atau dia menerima aksi, maka keadaan setimbang tersebut akan bereaksi untuk minimalisasi pengaruh dari aksi tersebut. Kesetimbangan akan bergeser, namun untuk harga K itu akan tetap. Di sini Ibu akan memperlihatkan sebuah video terkait dengan perubahan konsentrasi. Silakan bisa disimak videonya. Apabila reaksi ini yang sudah dalam keadaan setimbang ini, kemudian kita tambahkan misalnya SCN-nya kita tambah, maka pada saat penambahan pertama SCN memang besar. Dan kemudian kita lihat di sini, SCN akan bereaksi dengan Fe3+ untuk menghasilkan FeSCN2+. Sehingga pada saat kesetimbangan yang baru, SCN dan Fe3+ akan berkurang nantinya. Dan ion-ion FeSCN2+ akan bertambah. Sehingga dikatakan reaksinya berjalan menuju ke kiri.
Setelah kita tambah tadi banyak, kemudian dia akan berkurang untuk mengalir ke kiri. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya Fe3 plus yang saya kurangi? Dan apabila Fe3 plus kita kurangi, maka diharapkan reaksi akan berjalan ke kanan, yaitu FeSCN2+-nya akan berkurang. Kita perhatikan animasi berikut. Pada saat Fe3 plus kita kurangi, awalnya dia memang habis dikurangi, tapi kemudian reaksi akan berjalan ke kanan, di mana FeSCN2 plus akan berubah menjadi Fe3 plus dan SCN min. Kita perhatikan sekarang posisinya, yaitu FeSCN2 plus akan berkurang, Fe3 plus dan SCN min akan bertambah. Itu arah pergeseran karena faktor konsentrasi, di mana salah satu zat ditambah atau dikurangi. Setelah kalian menonton video tadi, apa yang kalian dapatkan? Kita ingat kembali tadi di video reaksi yang terjadi, yaitu ada FeSCN2+ yang fasenya gas terurai menjadi Fe3+ plus SCN-. Kita lihat tadi di video, ketika molekul SCN ditambah, bagaimana jumlah molekul yang lainnya? Terlihat dari video, ketika molekul SCN ditambah, SCN-nya dia akan bertambah. Sedangkan molekul Fe3+ dia akan berkurang. Dan molekul SCN dia juga akan berkurang saat kesetimbangan. Nah, kita lihat arah pergeseran kesetimbangan yaitu ke arah ke arah reaktan, yaitu ke arah FeSCN2+, ke arah reaktan. Nah, untuk aksi yang kedua, ketika molekul Fe3+ dikurangi, bagaimana yang terjadi tadi? Ketika Fe3+ dia dikurangi, maka molekul FeSCN dia akan berkurang. Kemudian molekul Fe3+ saat kesetimbangan, awalnya dia berkurang, kemudian dia akan bertambah. Nah, untuk jumlah molekul SCN min dia akan bertambah juga, dan kita tahu pergeserannya ke arah produk, Nah, hal itu sama juga dengan ketika kita menambah FeSCN2+. Ketika kita menambah reaktan, konsentrasi reaktan FeSCN2+, ketika kesetimbangan, itu kesetimbangannya akan bergeser ke arah produk. Sehingga untuk konsentrasi Fe3+ dan SCN- dia akan bertambah. Nah, seperti itu. Dari video tadi serta sudah mengisi tabel ini, bisa kita simpulkan bahwa ketika konsentrasi per reaksi ditambah, tadi reaksinya yaitu FeSCN2+, kesetimbangan dia akan bergeser ke zat hasil atau ke arah produk, ke arah Fe3+ plus SCN-. Sedangkan jika reaksi dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat bereaksi. Nah, sebaliknya juga, jika konsentrasi zat hasil atau produk itu kita tambah, seperti ketika kita menambah molekul SCN-, maka
kesetimbangan akan bergeser ke arah zat pereaksi atau ke arah FeSCN2+. Nah, sebaliknya jika konsentrasi zat hasil dikurangi atau produknya dikurangi, kesetimbangan akan bergeser ke zat hasil reaksi. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Di sini ada catatan. Kita lihat catatan. Pada kesetimbangan heterogen yang fasenya berbeda, konsentrasi zat padat tetap jadi dia tidak berpengaruh terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Contohnya di sini ada AB yang fasenya solid terurai menjadi A, fasenya aquos plus B, fasenya aquos. Di sini kesetimbangan hanya dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi dari zat A dan zat B, karena untuk zat AB dia fasenya solid, jadi tidak mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut video selanjutnya. Video yang kedua mengenai perlakuan perubahan suhu. Silakan bisa disimak videonya. Yaitu, misalnya di sini ada kesetimbangan molekul-molekul gas N2O4 dan molekul-molekul gas NO2, di mana N2O4 digambarkan bentuk molekulnya seperti ini, yang tidak berwarna, kemudian yang NO2 bentuk molekulnya seperti ini, yang berwarna coklat. Nah, bagaimana reaksi ini kalau kita panaskan? Kita melihat kalau kita dipanaskan, maka reaksi akan bergeser menuju ke reaksi yang endoterm. Nah, kita lihat mana yang endoterm, N2O4 atau NO2. Ternyata di sini setelah dipanaskan reaksi menuju ke NO2. Jadi NO2-nya pertama banyak, berarti reaksi yang di sebelah kanan ini adalah reaksi yang endoterm. Jadi setelah dipanaskan, N2O4-nya berkurang, NO2-nya bertambah. Kita lihat molekul-molekul di sini. Nah, bagaimana kalau reaksi ini kemudian kita dinginkan? Jadi kalau kita dinginkan, berarti akan memperbanyak N2O4. Nah, kita dinginkan, kita beri es, maka kita lihat di sini, reaksi akan bergeser menuju ke N2O4. Yaitu warna coklatnya akan berkurang karena N2O4-nya tidak berubah. Kita lihat animasi di sini, N2O4 berubah menjadi NO2 berubah menjadi N2O4 yang tidak berwarna. Jadi sekali lagi, apabila pada kesetimbangan itu dipanaskan, reaksinya akan menuju ke endoterm, dan jika didinginkan akan menuju ke eksoterm. Berarti di pihak di sini adalah eksoterm, yang di kanan adalah endoterm. Setelah kalian menyimak video tersebut, kita tahu di video itu yang direaksikan adalah N2O4 menjadi NO2. Di sini dia delta H-nya itu positif. Jadi dapat dikatakan dia reaksinya bagaimana, Nak? Reaksi yang endoterm. Namun jika delta H-nya negatif, dia reaksi yang eksoterm. Nah, masih ingat kan? Nah, di sini kita tahu reaksi itu dia reaksi endoterm. Berdasarkan video tadi, aksi yang diberikan itu ada dua, ketika reaksi dipanaskan dan kemudian reaksinya didinginkan. Bagaimana yang terjadi ketika reaksinya dia dipanaskan? Ketika reaksi dipanaskan, kita lihat tadi jumlah mol yang bertambah itu jumlah mol NO2. Dia bertambah. Sedangkan untuk jumlah molekul N2O4 dia berkurang.
sehingga pergeseran menuju ke arah produk. Jadi ketika pergeseran itu menuju ke arah produk, nah ke arah produk atau NO2 artinya dia ke arah yang endoterm. Sedangkan kebalikannya, bisa kita lihat tadi ketika reaksi itu didinginkan. Apa yang terjadi? Nah, Ibu ulangi lagi. Reaksi yang diketahui adalah reaksi yang endoterm. Endoterm berarti arahnya ke arah kanan. Sedangkan kebalikannya, ketika dia ke arah kiri, itu reaksinya eksoterm. Jadi ketika reaksi didinginkan, kita kembali lagi ke perlakuan atau aksi yang diberikan ini. Ketika reaksi dia didinginkan, maka tadi kita lihat yang berkurang atau jumlahnya bertambah itu yang mana? N2O4 tadi molekulnya itu dia bertambah. Nah, sedangkan untuk NO2 dia berkurang. Jadi, pergeseran keseimbangannya ke arah N2O4 atau ke arah reaktan. Nah, ke reaktan berarti dia ke arah yang eksoterm. Bisa kita ulangi, ketika reaksi itu dipanaskan, dia pergeseran arah keseimbangannya menuju ke produk. Sedangkan ketika reaksi didinginkan, dia menuju ke reaktan atau menuju ke arah eksoterm. Sampai sini paham ya? Nah, jadi dapat kita simpulkan, jika suhu sistem dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke reaksi endoterm. Dari reaksi tadi, reaksi endoterm itu dia yang ke arah produk. Sedangkan jika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke reaksi eksoterm atau melepas panas. Di sini reaksi eksoterm yaitu ke arah kiri atau ke arah reaktan. Sama halnya ketika kita ada soal misalnya diketahuinya itu delta H-nya negatif, berarti ke arah kanannya itu dia yang eksoterm, sedangkan ke arah kiri atau arah sebaliknya itu dia yang endoterm. Sampai di sini paham ya? Nah, di sini ada faktor yang ketiga yaitu perubahan tekanan. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, di sini ada gambar, ada tabung A, tabung B, dan tabung C. Kita tahu untuk CO itu yang seperti ini. Untuk H, H2, kemudian C, H4, dan H2O. Nah, amati ya, kita amati. Oke, lanjut. Mari kita menghitung jumlah molekulnya. Pada keseimbangan awal atau pada tabung A, kita lihat jumlah CO-nya ada berapa untuk tabung A. Nah, untuk tabung A, mari kita lihat jumlah CO. CO itu yang seperti ini. Nih, CO. Nah, kita lihat CO-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, jumlah CO-nya ada 4. CO-nya ada 4. Kemudian ditanyakan lagi jumlah H2. Mari kita lihat untuk jumlah H2. H2 itu yang seperti ini. Nah, ini H2. Kita lihat H2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Ya, untuk H2-nya ada 12. Kita tulis di situ H2-nya ada 12. Bagaimana untuk CH4-nya? CH4-nya ada berapa?
Di sini CH4 kita tahu yang seperti ini. Nah, CH4 kita cari. Hanya ada 1, 2. Nah, ada 2. CH4-nya hanya ada 2. Kita tuliskan di sini CH4 ada 2. Dan yang terakhir ada molekul H2O. H2O itu ada, untuk H2O bisa kita lihat di sini ada berapa H2O-nya? Ada 1, 2. Jadi hanya ada 2. H2O-nya ada 2. Nah, kita hitung lagi pada tabung B dan tabung C. Kita langsung menghitung untuk molekul CO di tabung B dan C. Nah, molekul CO di tabung B dan C. Kita lihat molekul CO di tabung B itu ada berapa CO-nya? Ada 1, 2, 3, 4. Kita ingat di tabung B ada 4, sedangkan di tabung C itu ada berapa? 1, 2, 3. Nah, di tabung B itu ada 4 dan di tabung C itu ada 3. Dan kita kembali lagi untuk molekul H2. Jumlah molekul H2. H2 di tabung B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Di tabung B, molekul H2 ada 12, sedangkan di tabung C ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di tabung B dia ada berapa tadi molekul H2-nya? Dia ada 12, sedangkan di tabung C ada 9. Kita kembali untuk molekul CH4. CH4 bentuknya yang seperti itu. Ada berapa di tabung B? Tidak ada ya. Di tabung B itu 0, sedangkan di tabung C molekul CH4-nya ada 1, 2, 3, ada 3. Kita tuliskan di sini molekul CH4. Tabung B itu adalah 0, tabung C itu dia ada 3. Nah, untuk molekul yang terakhir itu molekul H2O. Di tabung B itu H2O-nya ada berapa? Ada 1, 2. Sedangkan di tabung C molekul H2O-nya ada 1, 2, 3. Ya, kita sudah menghitung semua molekulnya di masing-masing tabung. Nah, di tabung B, molekul H2O ada 2. Di tabung C, molekul H2O ada 3. Nah, kita lihat reaksinya itu dia adalah seperti ini. CO plus 3H2 menjadi CH4 plus H2O. Kita perhatikan untuk koefisiennya masing-masing. Nah, koefisiennya di sini ada 1, sini ada 3, jadi di sini ada 4 untuk yang sebelah kiri. Sebelah kanan ada berapa? 1 ditambah 1, jadi koefisiennya ada 2. Nah, kita lihat ketika kesetimbangan awal itu molekulnya jumlahnya 4, 12, 2, dan 2. Ketika penambahan tekanan, molekul CH4 itu dia berkurang. Sedangkan saat kesetimbangan akhir, ketika tekanan ditambah, kita mencapai titik kesetimbangan akhir yaitu C. Kita lihat ketika tekanan ditambah, pada akhirnya hasilnya bagaimana? Ketika penambahan tekanan awal untuk molekul CO itu tetap jumlahnya 4. Untuk molekul H2 juga tetap, molekul CH4 itu berkurang, awalnya berkurang menjadi 2, kemudian molekul H2O-nya tetap. Namun ketika mencapai kesetimbangan akhir, molekul CO dia berkurang dari yang awalnya 4 menjadi 3, dan molekul H2 juga demikian berkurang. Kemudian untuk molekul CH4 dan H2O dia bertambah menjadi 3 dan 3. Bisa kita lihat ketika tekanan dijumlahkan, hasilnya akan menambah produknya. Produk, yaitu CH4-nya bertambah dan H2O-nya juga bertambah. Nah,
Itu artinya ketika penambahan tekanan itu arah pergeseran keseimbangannya ke arah produk. Nah, produk kita tadi sudah menghitung koefisiennya ada 2, sedangkan untuk reaktan koefisiennya 4. Jadi, bisa kita simpulkan. Nah, kita isi dulu di sini. Pada gambar tersebut terlihat bahwa keseimbangan diganggu dengan perubahan tekanan. Diganggu perubahan tekanan. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa saat tekanan diperbesar, maka reaksi keseimbangan tersebut akan bergeser ke arah produk tadi. Produk. Membentuk senyawa yang bertambah tadi apa? Senyawa yang mana yang bertambah? Yang bertambah adalah senyawa molekul CH4 dan molekul H2O. Berarti di sini bisa diisi ketika tekanan diperbesar, reaksi bergeser ke arah produk dan senyawa yang bertambah adalah atau molekulnya adalah CH4 dan H2O. Jadi, dapat kita simpulkan jika tekanan sistem dinaikkan atau diperbesar, kesetimbangan bergeser ke arah jumlah koefisien gas terkecil. Dan sebaliknya, jika tekanan sistem diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah jumlah koefisien gas terbesar. Kita lihat lagi reaksinya tadi. Di sini perlakuan yang diberikan adalah tekanannya ditambah, maka pergeseran arah keseimbangan akan ke arah yang koefisien kecil. Koefisien kecil yaitu yang dimiliki oleh produk yang mempunyai 2. Nah, sampai di sini mudah-mudahan masih bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya ini ada pengaruh volume. Pengaruh volume. Bagaimana pengaruh volume terhadap arah pergeseran kesetimbangan? Kita lihat gambar di bawah ini. Ini tuh ada reaksi A terurai menjadi B plus C. Kita lanjut. Kita menghitung seperti tadi. Pada kesetimbangan awal itu di kotak B dan perubahan volume ketika penambahan volume yaitu A dan ketika pengurangan volume itu pada C. Nah, di sini juga kita hitung dulu koefisiennya. Untuk yang A itu 1, B1, C1 jadi koefisien pada reaktan itu punya 1 dan pada produk itu ada 2. Nah, koefisiennya 1 dan 2. Kita hitung dulu untuk A yang ditabung B itu jumlahnya ada berapa untuk ZA? Ada 1. Untuk molekul A ada 1, ada 2, 3, 4. Tabung C ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Tabung A itu ada 1, 2, 3. Bisa kita tuliskan. Molekul A pada pada kesetimbangan awal yaitu di tabung B itu dia ada 4. Untuk ketika penambahan volume molekul A itu ada 3 dan ketika pengurangan volume di tabung C itu ada 5. Mari kita hitung lagi untuk molekul B di masing-masing tabung. Molekul B pada tabung B itu ada 1, 2. Untuk tabung A ada 1, 2, 3. Dan tabung C ada 1. Bisa kita tuliskan. Molekul B pada tabung B atau tabung kesetimbangan awal itu ada 2. Pada penambahan volume tabung A itu ada 3. Dan pada pengurangan volume atau di tabung C itu ada 1. Kita hitung yang terakhir yaitu molekul C pada masing-masing tabung. Pada tabung A molekul C ada 1. Bentar, warnanya ibu bedakan. Ada 1, 2, 3.
Pada tabung B ada 1, 2. Pada tabung C ada 1. Nah, kita kembali isi. Pada tabung awal, kesetimbangan awal atau tabung B, itu molekul C-nya tadi ada 2. Maaf, ada 2. Sedangkan pada penambahan volume atau tabung A, molekul C-nya ada 3. Nah, pada pengurangan volume, tabung C, molekul C-nya itu tersisa hanya 1. Nah, bisa kita lihat kembali ke gambar yang tadi ya. Di sini, ketika volumenya dijumlahkan dari yang awalnya B, volumenya dijumlahkan, awalnya B, kemudian volume ditambah, itu menjadi seperti yang tabung A. Ini ketika volume ditambah. Sedangkan untuk tabung C itu ketika volumenya awalnya B dikurangi menjadi tabung C. Kita lihat di sini, ada senyawa yang bertambah, ada juga yang berkurang. Nah, kita lihat di sini. Ketika volumenya tetap, molekul pada keseimbangan awal tabung B, molekul A-nya ada 4. Ketika penambahan volume, molekul A-nya ada 3. Dan ketika pengurangan volume, molekul A-nya bertambah menjadi ada 5. Untuk molekul B, dia yang awalnya keseimbangan awal 2, ketika penambahan volumenya dijumlah, itu ada 3, atau dia bertambah, kemudian ketika volumenya dikurangi, dia akan berkurang juga menjadi 1. Kita tulis kembali reaksinya, itu A menjadi terurai menjadi B plus C. Koefisien masing-masing untuk yang reaktan itu hanya 1, untuk produk ada 2. Nah, bisa kita lihat ketika volumenya ditambah, itu molekul mana yang bertambah atau berkurang? Di sini molekul B dan C itu dia bertambah ketika volumenya ditambah. Sedangkan ketika volumenya dikurangi, molekul B dan C-nya itu dia juga berkurang. Kebalikannya untuk molekul A, ketika volume dijumlah, molekul A-nya dia akan berkurang, sedangkan molekul A pada ketika volumenya dikurangi dia akan bertambah. Jadi, dapat kita simpulkan, jika volume sistem dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya besar. Tadi untuk yang jumlah koefisiennya besar itu kita tulis lagi di sini reaksinya B plus C. Ini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2. Nah, jika jumlah volume sistem dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya besar. Tadi berarti ke arah produk, ke arah sini. Sebaliknya, jika volume sistem diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya kecil. Berarti ketika volume besar, kesetimbangan bergeser ke yang koefisien besar. Dan ketika volume diperkecil, kesetimbangannya akan bergeser ke arah yang koefisiennya kecil. Kebalikannya dari tekanan tadi. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk faktor terakhir ada pengaruh katalisator. Pengaruh katalisator. Di sini fungsi katalisator dalam reaksi kimia kesetimbangan dia adalah mempercepat tercapainya kesetimbangan. Perlu diingat, dia tidak merubah letak kesetimbangan atau harga tetapan kesetimbangan Kc dan Kp. Hal ini disebabkan karena katalisator mempercepat reaksi ke kanan dan ke kiri itu sama besar. Jadi dia tidak mempengaruhi tetapan kesetimbangan. Dia hanya mempercepat untuk tercapainya kesetimbangan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke kesetimbangan di dalam industri. Bagaimana penerapan kesetimbangan di dalam industri? Bisa kita lihat, dalam industri ada yang pertama itu untuk pembuatan amonia.
Di sini menggunakan prinsip Haber-Bosch, yaitu merupakan proses yang sangat penting dalam industri kimia karena berbagai barang, contohnya amonia. Sini amonia dibuat dengan mereaksikan secara langsung gas nitrogen dengan gas hidrogen menurut reaksi seperti ini. Mohon maaf karena reaksinya tidak terlihat, maka akan Ibu tulis ulang di sini. N2 nitrogen yang fasenya gas ditambah H2 3H2 fasenya gas menjadi 2NH3. Nah, reaksinya seperti ini. N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3, itu amonia. Nah, agar hasil tercapai optimum atau produk yang dihasilkan banyak, kita perlu melakukan perubahan seperti menurunkan suhunya dan menaikkan tekanan, kemudian konsentrasi N2 dan H2 ditambah hingga berlebih, dan menggunakan katalis Fe dan K2O agar keseimbangan cepat terbentuk. Kita lihat dulu, suhu rendah. Ketika suhu itu diturunkan, tadi ingat, ketika suhu diturunkan, reaksinya akan bergeser ke arah yang eksoterm. Berarti di sini dia reaksi pembentukan 2NH3. Reaksi pembentukan 2NH3 itu merupakan reaksi eksoterm. Sehingga ketika suhu diturunkan akan bergeser ke arah produk, ke arah NH3. Dan ketika tekanan dinaikkan maka akan bergeser ke arah yang koefisiennya kecil. Di sini koefisien reaktan itu ada 1 dan 3, jadi ada 4, sedangkan koefisien produk ada 2. Jadi ketika tekanan dinaikkan akan bergeser ke arah produk sehingga produk yang dihasilkan itu semakin banyak. Nah, selanjutnya adalah menambah konsentrasi N2 dan H2. Kita ingat tadi, ketika konsentrasi ditambah, maka pergeseran arah keseimbangan akan meninggalkan zat yang konsentrasinya ditambah tadi. Berarti pergeserannya akan ke arah produk, jadi 2NH3 semakin banyak. Itulah mengapa untuk mencapai hasil yang optimum perlu dilakukan pada suhu rendah, tekanan tinggi, dan menambah konsentrasi N2 dan H2 serta menggunakan katalis Fe dan K2O agar kesetimbangan itu cepat terbentuk. Sampai di sini bisa dipahami ya. Yang kedua ada pembuatan asam sulfat. Nah, bahan baku utama pembuatan asam sulfat yaitu ada belerang trioksida SO3 dan ada H2. Pada pembuatan asam sulfat, bahan baku utamanya yaitu ada belerang trioksida atau SO3. SO3 sendiri ini dihasilkan dari reaksi antara belerang dioksida dan oksigen. Metode pembuatan asam sulfat ini dengan cara proses kontak. Kalau tadi amonia dengan Haber-Bosch, untuk asam sulfat dengan proses kontak yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pembuatan SO2 dulu, kemudian pembuatan SO3, dan yang terakhir pembuatan asam sulfat atau H2SO4. Untuk mempercepat reaksi ini digunakan katalisator vanadium pentaoksida atau V2O5. Kita lihat untuk reaksinya. Tadi ada 3 tahap. Yang pertama tahap pembentukan SO2. Reaksinya itu belerang direaksikan dengan oksigen menghasilkan SO2. Ini reaksinya eksoterm di sini. Delta H-nya negatif 297 kJ. Dan tahap 2 itu tahap oksidasi SO2 kemudian untuk membentuk SO3. Reaksinya 2SO2 plus O2 menghasilkan 2SO3. Delta H-nya diketahui 190 kJ, negatif 190 kJ. Nah, di sini untuk memperoleh keuntungan optimal seperti tadi amonia,
SO2 yang dihasilkan tuh harus optimal. Jadi kita perlu kondisi untuk mencapai hasil yang optimum tersebut, yaitu dengan tekanan diperbesar, dengan memperbesar tekanan dan menurunkan suhu. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ada latihan soal. Sini ada latihan soal. Untuk reaksi setimbang berikut, reaksinya 2NH3 plus CO2 menghasilkan CONH2 dua kali plus H2O. Di sini delta reaksinya 2NH3 plus CO2 menghasilkan CO plus, reaksinya 2NH3 plus CO2 menghasilkan CONH2 dua kali plus H2O. Di sini delta H-nya kita tahu plus A kilojoule, artinya dia reaksinya endoterm. Berarti untuk yang ke kanan endoterm, sedangkan yang ke kiri itu exotherm. Yang ditanya, apa yang terjadi jika pertama, konsentrasi CO2 ditambah, kemudian yang B, tekanan dinaikkan, yang C, volume diperbesar, dan yang terakhir, suhu dinaikkan. Kita lihat satu-satu terlebih dahulu. Nah, ini reaksi yang tadi. Bagaimana yang terjadi? Apa yang terjadi jika konsentrasi CO2 ditambah? Kita tahu ketika konsentrasi ditambah, maka keseimbangannya akan bergeser ke arah produk, meninggalkan zat yang konsentrasinya ditambah tersebut. Di sini CO2 itu sebagai, di sini ada sebagai reaktan. Jadi ketika konsentrasi CO2 ditambah, maka pergeseran kesetimbangan ke arah produk, menjauhi yang konsentrasinya di jumlah. Jadi zat senyawa CONH2 dua kali akan bertambah dan juga H2O-nya akan bertambah. Produknya akan bertambah. Selanjutnya, untuk yang B, apabila tekanan dinaikkan. Tekanan dan volume, ingat, itu berhubungan dengan koefisien. Di sini untuk koefisien reaktannya itu ada 2 ditambah 1, itu ada 3. Sedangkan untuk produknya 1 tambah 1 ada 2. Nah, ketika tekanan dinaikkan, kita ingat kembali, ketika tekanan dinaikkan, maka pergeseran arah keseimbangan akan menuju ke yang koefisiennya kecil. Artinya di sini koefisien terkecil adalah koefisien dari produk. Jadi ketika tekanan dinaikkan, pergeseran arah keseimbangan akan menuju ke produk. Yang artinya produknya akan bertambah dan reaktannya akan berkurang. Kita lanjut yang C. Apa yang terjadi jika volume diperbesar? Ingat, Ibu bilang tadi, volume dan tekanan dipengaruhi oleh koefisien atau perbandingan mol. Perbandingan mol di sini sama aja dengan perbandingan koefisien. Ini ketika volume koefisiennya ada 3 di sini, kemudian di sini ada 2. Ketika volume diperbesar, maka pergeseran kesetimbangannya akan menuju ke arah yang koefisiennya besar. Jadi ke arah reaktan di sini. Berarti ke arah reaktan. Artinya produknya akan berkurang dan reaktannya atau
2NH3 plus CO2-nya dia akan bertambah. Dan yang terakhir, jika suhu dinaikkan. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan kita tahu tadi akan ke arah endoterm. Sini endoterm tuh berarti yang mana? Ke arah produk ya. Berarti ke arah kiri itu dia arah exo, kemudian ke kanan itu endoterm. Jadi ketika suhu dinaikkan dia akan ke arah yang endoterm. Artinya dia akan ke arah produk. Jadi jumlah CONH2 dua kali dan H2O akan bertambah. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi, pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan yaitu ada konsentrasi, suhu, tekanan, volume, dan katalisator. Jika konsentrasi ditambah, arah pergeseran kesetimbangan akan bergeser menjauhi zat yang konsentrasinya ditambah, dan sebaliknya, jika konsentrasi dikurangi, pergeseran kesetimbangan akan menuju zat yang konsentrasinya dikurangi. Kemudian yang kedua ada suhu. Jika suhu dinaikkan, pergeseran kesetimbangan akan menuju ke arah endoterm. Dan jika suhu diturunkan, pergeseran arah kesetimbangan akan menuju ke eksoterm. Yang ketiga ada tekanan. Jika tekanan diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah koefisien besar. Dan sebaliknya, jika tekanan diperbesar, pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke yang tekanan kecil. Dan yang keempat ada volume. Ketika volume diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah koefisien kecil. Dan sebaliknya, jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang koefisien besar. Jadi, vocil, mocil. Volume kecil ke arah koefisien kecil, dan volume besar ke arah koefisien besar. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada katalisator. Dan untuk penerapan kesetimbangan dalam industri itu pada pembuatan amonia serta pada pembuatan asam sulfat. Sampai di sini pembelajaran kali ini. Ibu harap bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi untuk pertemuan selanjutnya silakan review kembali materi-materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai kesetimbangan kimia. Ibu rasa cukup pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa juga jaga kebersihan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.